Kitab Jawahirul Kalamiyah itu mengatakan jangan manusia dikit-dikit nyangkutkan masalah yang goib yang jin-jin itu ada dalam bab akidah karena itu terbukti bisa ngotori akidah. Nggak boleh digigit-gigit jin, itu ajaran Islam sebenarnya. Ajaran Islam. Itu dalam Islam tahu nggak bahwa pilar amar ma'ruf nahi munkar adalah pilar Allah jamin nggak akan turun musibah. Jadi selama ada orang-orang seperti antum, kita tuh aman. Banyak banget dukun-dukun di luar sana yang bilang pesulap merah ini mengajarkan orang untuk tidak berbuat buruk. Tapi dia pakai make up sama wig. Padahal di entertain kita, dunia entertain, semua artis, Vincent Desta, Raffi Ahmad, semua artis, cowok-cowok atau cewek, itu diwajibkan pakai make up. Nah, itu gimana sebenarnya hukum memakai make up ketika kerja? Video kali ini, wah ini video bersama Ustadz lagi nih. Kayak yang sebelum-sebelumnya nih guys. Banyak bersama Ustadz Felix, bersama Buya Yahya, dan lain-lain. Tapi kali ini kedatangan Ustadz dari Kalimantan. Ustadz AST nih. Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Ya betul ya Ustadz ya? Betul. Kalau Ustadz ini kan pasti langsung berpikiran nih penonton Ustadz. Ini manhajnya apa nih? Ya, betul. Nah itu. Sekarang orang itu suka mengkategorikan. Harus ada kategorinya. Ini kalau bukan Ustadz Muhammadiyah, ya pasti NU. Iya betul. Atau Wahabi. Wahabi yang mana dulu? Wahabi lingkungan atau Wahabi? Nah itu gimana Ustadz jawabnya kalau kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya Mas, istilah atau pengelompokan itu kalau kita cari sejarahnya ada di Islam itu, makanya ada keluar istilah Ahlussunnah wal Jamaah kan? Iya betul. Tapi perbedaannya adalah penyebutan di zaman dahulu seperti istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk menyatukan saja. Jadi misalnya nih ketika ada kelompok menyempal yang mereka mencoba menembak jatuh otoritas hadis, nggak mau pakai hadis karena dianggap kan hadis itu ucapan manusia tidak suci. Mereka maunya pakai Quran. Atau ada kelompok Khawarij ya, yang tahu kita mengkafirkan sama muslim. Oh iya betul. Kafir cuci gudang lah pokoknya. Apa tuh kafir cuci gudang? Pokoknya semua kafir kecuali mereka aja yang yang nggak sesuai kelompoknya kafir gitu ya. Oh iya betul ada. Kemudian ada antitesisnya akhirnya muncul Syiah kan. Syiah itu antitesis dari munculnya Khawarij. Oh gitu. Karena Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, ada pembela kelompok Sayyidina Ali yang namanya Syiah. Gitu. Nah, ketika kelompok ini yang sebenarnya jumlahnya nggak seberapa, mereka ngaku Muslim, ngaku Islam, tapi justru mencemari Islam dengan perilakunya. Betul. Ulama kemudian membuat satu istilah namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya itu kata lain dari Islam sendiri. Namanya orang Islam pasti berjamaah, kumpul dengan orang umumnya kaum muslimin dan mengikuti sunnah Nabi kan? Iya betul. Nah jadi kalau dulu katakan lebelisasi untuk menyatukan karena semua orang merasa terlabel. Iya. Hari ini justru dibalik. Ahlussunnah wal Jamaah jadi ajang rebutan. Aku dan kelompokku yang Ahlussunnah wal Jamaah, ente yang ahli susah berjamaah. Ahli susah. Kan gitu kan? Akhirnya Marvel liatin itu, Bang Marvel liatin ada yang NU nanti ngaku mereka yang Ahlussunnah, yang dituduh Wahabi bukan Ahlussunnah, yang Wahabi katakan yang ini ngatakan bahwa yang ini bukan Ahlussunnah. Justru kemudian menjadi ajang pertikaian. Jadi kalau saya katakan ini kita gagal paham dalil, gagal paham nafas Islam itu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya ketika ditanya kayak gitu jawaban yang benar gimana Ustaz? Lu Islamnya Islam apa gitu? Nah karena pertanyaan kocak ya, jangan dijawab dengan serius Mas. Ya bilang aja Islam banget gitu. Apa gitu kan. Muslim dari lahir gitu. Saya aja ini kadang panitia kalau undang pengajian suka bingung kan. Mereka ada beberapa masjid yang pengen bijak, artinya mengakomodir dari semua kelompok. Ustadz Muhammadiyah, Ustadz NU, Ustadz itu kan ada keterangannya. Begitu Ustadz AST, bingung mereka mau isi kolom apa. Akhirnya disodorkan ke saya, Ustadz tolong isi dari mana? Ustadz Muslim. Nah itu kan bener kan? Muslim Al-In. Karena dia bercanda, kita bercanda aja. Itu jelas ngajak bercanda gitu. Ya, tapi kan ini Ustaz, Nabi Muhammad SAW sendiri yang bilang Islam akan terpecah menjadi 75 golongan itu tuh. Ini kemarin pas saya bahas di Kaira channel ini. Antum tahu nggak Mas Bang Marcel bahwa hadis itu hadis yang termasuk sering salah pahami, bukan hanya oleh orang awam, termasuk oleh tokoh agama. Oh gitu. Iya, Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisamnya mengatakan la takadu tajidu fi syariatil islamiyah yakhtalifu fihi ulama
aksara min bid'i wa sab'ina qaulan min hadhil mas'alah. Nggak usah saya terjemahkan kayaknya. Iya, Dari wajahnya ahli Arab kayak gini. Enggak. Bahasa Arab kan? Kagak. Malah banyak yang ngira cindo. Kakaknya, aduh Ustaz. Abang saya iya. Mungkin abang saya nanti saya tanya ke abang Berarti saya. nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa, abang saya bisa. Arab cemas berarti. Iya, Arab cemas. Iya. Arab maklum ya. Arab maklum juga. Jadi kata beliau, tidak ada dalam ajaran agama kita sesuatu yang ulama sampai berbeda menjadi 70 pendapat melebihi daripada hadis yang tadi Mas Bang Marcel tanyakan. Iya. Ada 70 pendapat yang menjelaskan atau memahami hadis tersebut. Jadi kalau kemudian ada orang memahami dengan satu pemahaman, berarti dia ketinggalan miss 69. Kalau dia baru tahu 5, berarti masih ada 65. Oh. Ini mau saya jelaskan Iya boleh. dulunya. Jangan. Kita sampai Nyampe besok sahur ini. gitu kayaknya ini. Iya, tapi sebenarnya Saya ambil intinya. cuplik contoh-contohnya. Iya, contohnya. Kan hadisnya Nabi bunyinya begini. 70. Fa ini umati sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku pecah menjadi 73. 75. Kulluha Oh, finnar. 73 ya? 73. Oh, 73. Kulluha finnar. Kelebihan 2 berarti. Masuk neraka kecuali satu. Intinya Iya, begitu benar. hadisnya. Ulama itu ada 70 pendapat. Kulit paling luar, pendapat yang paling luar, ini kulit paling keras lah. Menolak hadis tersebut. Yang menolak pernah dengar nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi nggak, Mas? Pernah dengar. Itu termasuk yang menolak hadis tersebut. Hadis itu dianggap nggak bisa diterima karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Oh gitu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin umat ini yang di hadis lain disebut sebagai umat yang akan banyak masuk surga, banyak yang selamat. Nabi Musa aja dalam peristiwa Isra Mi'raj, sekarang kan lagi mulai masuk Isra Mi'raj. Itu ada riwayat nangis saat melihat Nabi Muhammad. Ketika ditanya kenapa ente menangis, abki li anna gulam dakhala buisa ba'di wa dakhala fil jannati min ummatihi aksara min ummati dakhalaha. Ini adalah seorang laki-laki, seorang nabi yang diutus sepeninggalku, umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang bisa masuk ke dalam surga. Jadi umat Islam itu sebagian besar masuk surga. Bagaimana mungkin ada hadis yang kemudian memecah umat yang jadi 73, satu masuk surga, yang sisanya neraka semuanya. Tapi berarti doif atau gimana? Palsu atau? Ini masih ingat, masih satu dari. Dari satu. Oh iya benar. Itu satu dari. Mereka menolak karena bertentangan. Ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menolak ini. Termasuk Imam Ibnu Hazm. Nah, kalau ini kayaknya Bang Marcel nggak tahu siapa. Beliau penulis kitab Al-Muhalla. Beliau kreator kebangkitan umat Islam di Andalusia, di Eropa. Masya Allah. Nah, lapis kedua, ada yang menerima hadis ini. Jadi hadis ini diterima bahwa hadisnya sahih, cuma sebagian lafadz itu dianggap tambahan dari periwayat. Yang dianggap tambahan itu kulluha finnar, semuanya masuk ke neraka. Jadi yang diterima lafadznya hanya begini, Yahudi pecah jadi 71, Nasrani pecah 72, Muslim pecah menjadi 73. Udah gitu aja. Jadi Nabi tidak sedang menginformasikan tentang surga neraka, tapi tentang fenomena perpecahan. Artinya Nabi hendak membahasakan kalian itu kalau berpecah belah akan jadi lebih banyak dari umat terdahulu. Maka jangan pecah belah. Itu maksudnya. Maksudnya gitu, paham? Oke. Ingat, baru dua. Masih ada 68. Ya, pendapat ini dipegang Imam As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam. Ya, mudah pokoknya iya aja dulu lah. Benar. Enggak tahu juga. Tapi penasaran pendapatnya ada apa-apa aja gitu. Kemudian pendapat yang ketiga, unik sekali, itulah hebatnya Islam. Islam itu agama ilmu, Mas, gitu. Pendapat yang ketiga, kalau yang pertama menolak keseluruhan, yang kedua menolak sebagian, ini menerima. Hadis ini kita terima. Tetapi makna yang dimaksud umat itu bukan umat Islam. Padahal kata di hadis kan jelas kalimatnya umatku kan? Iya, umat. Kenapa Nabi menggunakan kata umatku? Kan yang lain tadi mengatakan orang Nasrani, jelas Yahudi, jelas disebut agamanya. Tapi kenapa beliau tidak mengatakan amma umat Islam, adapun umat Islam, tapi beliau menggunakan umatku. Yang dimaksud dengan umatku itu adalah umat dakwah, Mas. Nggak ngerti umat dakwah. Ini yang pokoknya yang didakwahkan. Didakwahi kan Nabi Muhammad itu mendakwahi kafir Quraisy, mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasrani. Jadi seluruh umat manusia yang hidup di zaman kita hari ini itu kan umatnya Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud 72 yaitu selain Islam yang selamat adalah Islam. Itu ada pendapat kan? Iya, masuk akal. Ini dipegang oleh ulama besar dari Suriah. Di antaranya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia penulis kitab Al-Madhabiyah Aktaru Bid'ah fil Islam.
Iya, berarti bukan Rasul nggak nyebutnya umat Islam ya? Nggak Enggak, nyebut gitu ya? umatku. Umatku ya? Oh iya. Sehingga ya bisa kita terima kalau ada yang menafsirkan begitu. Iya benar. Ingat, ini baru 60, berarti sisa berapa ini? Waduh, iya banyak. Ini baru 60, tadi baru 3. Iya, 70 berarti kurang 67. Ya, saya kayaknya 8 aja lah ya. Enggak, 5 aja, 5. Iya, 5 aja. Saya tambah 2 berarti. Iya. Yang satu, ini pendapat mayoritas ulama. Dan ini yang saya diikuti oleh kebanyakan ulama. Mengatakan hadis itu diterima, sahih. Karena memang jalur-jalurnya periwatannya banyak. Oke. Kemudian yang kedua, makna umat di situ adalah umat Islam. Cuma tetap yang satu itu adalah kelompok mayoritas. Oh. Ya, kelompok mayoritas. Kenapa? Karena dimungkinkan namanya perpecahan. Yang menyempal itu banyak, tapi yang tetap selamat adalah kelompok mayoritas. Buktinya apa? Ada hadis Nabi yang mengatakan Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu terjemahan bebasnya kelompok terbanyak. A'zam itu kan azim. Iya. Ya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan al-jamaah. Jamaah artinya kumpulan banyak. Jadi secara dalil agama, fakta sejarah, kemudian fakta hari ini, logika dasar yang bisa kita pahami dari ajaran Islam akan membenarkan bahwa yang satu itu memang mayoritas. Sekarang aja gini aja. Kita pakai tes-tesan kecil-kecilan. Mas Marvel kalau jalan ke seluruh Indonesia ketemu muslim, itu potensi ketemu sama muslim beneran, sama misalnya sama muridnya Mama Gufron, boleh nyebut nama nggak nih? Iya boleh. Kalau saya mah berani-berani aja. Potensi terbesarnya ketemu yang bener atau yang muridnya Mama Gufron? Yang bener. Yang bener. Iya. Ya. Jalan lagi ke Kalimantan, kan pernah ke Kalimantan ya? Iya pernah. Ya, tapi, bikin show di sana. Masya Allah. Nanti ketemu sama muslim, potensi ketemu Islam yang Syiah, yang Khawarij, yang punya nabi lagi, sama yang kayak kita yang punya nabi lagi. Kan ada. Iya ada. Gitu. Itu kira-kira potensi terbesarnya ketemu yang benar, yang asli atau yang benar? Benar kan? Iya. Itu menunjukkan kalau muslim sebagian besarnya memang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mengapa di Indonesia misalnya muslim kita rata-rata juga NU Muhammadiyah dengan segala variannya lagi lah. Kita ke Mesir juga Ahlus Sunnah, kita ke Arab Saudi Ahlus Sunnah, kita ke Pakistan Ahlus Sunnah. Kalau misalnya banyak yang sesat, harusnya begitu kita ketemu, Mama Gufron, ketemu lagi, wah ini pengikut Samsudin. Iya. Kan gitu kan? Iya. Terbukti enggak? Oh, iya. Terus yang kedua, Mas Bang Marcel, kalau umat Islam itu banyak yang sesat, kan gitu kan dari 73 aja 2 sesat, otomatis ulama-ulama kita itu karya-karyanya adalah banyak karya-karya sesat. Iya, buku-bukunya banyak yang sesat harusnya. Darmo Gandul, Gatot Lucu, yang apa gitu kan, yang ngajari sihir. Terbukti karya-karya ilmiah para ulama itu karya-karya yang luar biasa indahnya, menunjukkan bukan hanya keilmiahan tapi juga kesolehan penulisnya. Sehingga sangat tidak bisa diterima logika kalau kemudian ada orang mengatakan sebagian besar umat Islam masuk neraka. Oh. Nah ini pendapat yang kuat, dan itu nggak bisa dibantah. Kita mau kemanapun kita akan dapati umat Islam sebagian besarnya adalah yang selamat. Berarti 72-nya itu yang justru minoritasnya itu ya? Ada biasanya kritis gini, Ustadz ini kok nggak logis 72 sama 1 kok bisa banyak? Iya. 1 kan nggak logis kan? Iya, 72, 1 sama 2 aja banyak 2. Iya, itu cara ngitungnya. Anda salah penalaran. Gini aja, kalau misalnya kita di Pulau Jawa, ya, kemudian ditanya potensi orang yang banyak sakit antara suku Jawa sama suku-suku yang lain itu banyak yang mana? Ya, suku Jawa. Banyak suku Jawa. Iya, betul. Kenapa? Karena banyak orang Jawa. Banyak orang Jawa. Nah, kalau dikatakan suku Jawa adalah satu suku yang paling banyak sakit dibanding 72 suku di seluruh Bugis, suku Banjar. Iya. Logis kan? Oh iya, paham. Jadi nggak selalu satu itu lebih sedikit daripada 72. Gitu. Oke. Karena satu ini yang benar, dan kepercayaan itu adalah itu yang paling banyak ya? Ini dipegang oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti mayoritas. Oke. Ya, dan saya berharap Bang Marvel nggak ngikut yang aneh-aneh lah. Apalagi enggak lah. Pendapat yang kelima ini yang paling harus kita jauhi. Karena tadi mintanya 5 ya. Iya, 5. Yang memang ada segelintir orang yang memahami hadis ini bahwa yang benar hanya dia dan kelompoknya. Tapi yang itu kemudian saya lah yang ahli sunnah, saya lah yang sesuai Quran, hadis, yang lain itu ahli bid'ah. Tapi sepengetahuan saya sampai detik ini, dan silakan nanti dikoreksi kalau ini sudah tersebar, tidak ada ulama yang benar-benar ulama yang mengatakan itu. Pasti itu ulama dengan keterangan gadungan. Oh iya, kan itu yang nyampe kalau ada beli ayam yang udah dipotong mereka nggak mau karena bukan dari kelompok kita yang motong. Nah, iya kan kayak gitu. Iya. Dan itu jelas
keliru. Tapi itulah amanahnya agama kita, jujurnya ulama kita, pendapat senyeleneh itu pun tetap dimasukkan sebagai bagian daripada varian 70 pendapat tadi itu. Iya, iya. Terus tapi gini, Ustaz, gimana cara menyikapi perbedaan itu? Karena kan sekarang kalau kita lihat NU sama Muhammadiyah kayak di komentarnya ejek-ejekan. Iya. Kalau ada kayak Gufron, NU nih pasti gitu. Kalau gitu. Nanti Ya kalau kan? dari kalangan Salafi yang nyeleneh itu yang diangkat. Iya, diangkat. itu Muhammadiyah nih Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Nah, gimana sebenarnya cara Islam kita biar bisa nyatu dan memahami, oh ya beda nggak apa-apa, Iya. ngambil sudut pandang, tapi nggak berantem gitu. Itu gimana tuh? Harusnya memang begitu, karena Bang Marvel, hadis Nabi yang diucapkan oleh Nabi tadi tentang 73 golongan tadi, itu bukan maksud Nabi begini, tak kutuk ya, kalian tuh nanti di akhir zaman akan jadi begini, enggak. Itu hadis rambu. Rambu peringatan, kalian jangan pecah belah, kalian jangan berantem, yang rukun dengan saudara. Karena kalau kalian tidak rukun, kalian berantem, kalian akan pecah. Dan kalau pecah nggak jadi 2, jadi 3. Itu tadi, jadi 73. Walaupun 73 itu bukan angka pasti ya. Iya. Nabi menyebut 71, 72, 73 itu untuk menggambarkan semakin banyaknya perpecahan. Gitu. Oke. Jadi Nabi itu warning, peringatan. Seperti kita kalau naik kendaraan, ada rambu peringatan, jangan ngebut banyak kecelakaan lalu lintas. Iya. Orang yang berlogika, bernalar sehat akan memahami itu peringatan, jangan celaka di situ, jangan ngebut di situ. Iya. Terus ada orang dengan cara beragama yang lugu, kemudian dikatakan apa? Begitu ada orang celaka, ya memang sudah dibilang di sini kita disuruh celaka. Fatalnya kan? Itu kesalahpahamannya. Nah, kesalahpahaman yang seperti itu, yang uniknya, anehnya hari ini menggejala di sebagian orang dalam cara beragama, termasuk sebagian ahli agama. Dan itu tidak ada pijakannya dalam Islam. Iya. Tidak ada pijakan. Oh, nggak ada. Terus ada pendapat Ustaz Aisy juga tapi bilang, kalau belajar Al-Quran bikin berantem, jangan belajar Al-Quran. Itu gimana, Ustaz? Betul. Jadi Nabi SAW itu sampai keluar kalimat bahwa jangan sampai kalian itu ribut. Kalau seandainya, kan kadang orang ini, tapi ini baik kita ribut untuk kebaikan. Nggak ada keributan untuk kebaikan. Kenapa hadis Nabi diucapkan gini, Mas? Karena persatuan dalam Islam itu adalah asas dari asas-asas agama kita. Bersaudara, rukun. Kan kita sering menganggap gini, bersatu, bersaudara itu hanya fitur tambahan, bukan pokok agama. Betul. Ya kalau bisa rukun, tapi kalau nggak berantem juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Di Islam itu sampai ada ajaran sebagian syariat dipindah, ditukar, diganti, bahkan dihapus demi supaya tidak mengganggu persatuan. Oh, Nanti ada saya tunjukkan contohnya. Oh, Kalau podcast kita sampai tengah malam. Oh, ada, iya. Ini orang kuotanya habis. Cuma penasaran ya kan? Iya. Tuh. Bayangin, syariat sampai diganti, ditukar, bahkan bukan cuma ditukar, kalau diganti, ditukar kan atau dipindah bakal balik. Dihapus supaya nggak mengganggu persatuan. Kenapa? Kayak kita hari ini malah kebalik. Demi untuk katanya menerapkan pendapat. Yang kita korbankan pertama kali adalah persatuan. Karena kita ribut masalah kunut dan tidak kunut, masalah pendapat A sama pendapat B. Iya, benar. Sedangkan kalau kita kembali ke agama kita, malah justru kebalik. Jadi kita ini Sumsang. Kebalik. Iya. Harus. Contoh ya. Boleh, satu aja. Contoh. Di Quran, kalau Quran kan kita sama sepakat, kalau hadis dikira nanti hadis dhaif. Iya. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, kan gitu kan, terima Ten Commandment itu perintah. Yang jaga Bani Israel itu saudaranya. Bang Marvel ingat nggak siapa Nabi yang nemeni Nabi Musa? Enggak. Saya kasih pilihan ganda. Ya. Aduh, diuji. Iyalah. A. Mulyono. B. Mukidi. C. Nabi Harun. Yang mana? Nabi Harun itu gampang. Pintar ternyata beliau ini. Tapi Nabi Harun Karena kalau sampai jam Mulyono saya pulang duluan. Nabi Harun dia Jagain. kepilih Nabi enggak gorong-gorong ya. Enggak ya. Iya. Jangan tinggal ke situ. Enggak usah pulang ke Kalimantan. Iya. Jadi Nabi Harun yang nunggin. Cuma bedanya Nabi Musa itu kan orangnya garang, ditakuti, disegani. Karena Nabi Musa itu punya track record, jangankan manusia, malaikat maut kan pernah dihajar sama Nabi Musa itu. Ceritanya unik sekali. Iya. Sedangkan Nabi Harun kebalikannya, saudaranya orangnya lembut, penyantun dan penyabar gitu. Muncul di Kerok. Ada pembuat patung anak sapi itu kan, Samiri, yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Terjadilah kontroversial yang luar biasa, pertikaian. Pertikaian itu bukan antara yang nyembah patung anak sapi yang berbuat syirik dengan yang masih muslim, enggak. Pertikaian terjadi antara sesama muslim menyikapi kita apa ini penyembah anak sapi ini. Ada yang bilang
bilang bakar, ada sate, rawon, rendang, udah macam-macam lah. Gitu. Jadi masakan ya. Iya, kata Nabi Harun, aduh nggak usah gitu. Akhirnya makin ribut oleh Nabi Harun di hall. Iya. Masalahnya nggak dibahas. Kenapa? Karena pemegang otoritas tertinggi Nabi Musa sedang tidak ada. Jadi ditahan. Datang Nabi Musa, waktu dia tinggal kaumnya baik-baik saja. Begitu dia pulang, bayangin carut marut kayak gitu. Marah. Yang pertama kali ditindak oleh Nabi Musa adalah Nabi Harun. Karena dipikir ente kok diam aja gitu kan. Dipegang lehernya, mau dipelintir kepalanya. Artinya mau dieksekusi lah. Iya. Apa kata Nabi Harun? Nabi Harun langsung mengeluarkan kalimat yang membuat Nabi Musa langsung sadar. Aku hanya tidak ingin engkau tuduh memecah belah Bani Israel. Musa langsung paham bahwa perpecahan itu hal yang tidak boleh terjadi di tubuh umat Islam. Dilepas Nabi Harun, lihat dalam tanda kutip Nabi Harun sengaja membiarkan kesyirikan sementara waktu demi tidak hancur dan rusaknya persatuan. Itu yang saya katakan tadi. Persatuan itu tidak boleh diacak-acak oleh orang yang atas nama menjalankan agama. Biar nggak berantem lah intinya. Karena kalau kayak kita gitu. berantem, Bang Marvel, kita itu akan banyak hal kebaikan yang hilang dan akan banyak keburukan terjadi. Makanya nikmat persatuannya harus kita jaga. Oke. Wong kita coba perhatikan, isyarat jadi telunjuk, ada yang gini gitu kan. Iya, ada yang gini. Ada yang gini. Itu nggak gini aja, ada yang ngecor, ada yang ngebor loh. Emang iya? Ada gini ya? Ada yang gini. Ada yang muter gini. Kenapa? Karena hadisnya kan digerakkan. Gerakan itu kalau gini naik turun, bukan gerak. Akhirnya ada gini sama gini muter-puter. Ada ya? Ada. Nah, itu Sekarang kan ada kalau dasar. kita telisik, selama dia ada dalilnya, ada ulama yang mencetuskannya, nggak masalah. Yang penting apa? Jangan beda jari. Iya. atau gini lah ya, menang sendiri gitu ya. Iya, menang sendiri. Ini orang menang. Lihat, Islam itu sedetail itu. Tapi kalau kita lihat secara umum, antum perhatikan sholatnya orang Islam, hampir kayak nggak ada beda kan? Iya. Ruku, sujud, gerak, seakan-akan lebur dalam kesamaan. Tapi bukan tanpa perbedaan. Kalau detailnya kita pelototin, jari telunjuk beda, turun sujud itu loh. Turun aja ada yang duluan tangan. Iya, ada yang duluan dengkul. Betul. Ya. Tapi kan nggak ada yang dulukan kepala kan? Nggak ada. Masa gitu? Dan jangan justru. coba. Iya, justru. Nah, dari situ kita memahami bahwa Islam itu indah bukan karena tidak ada perbedaan, tetapi perbedaan itu lebur dalam kebersamaan karena kita tidak meributkan hal-hal yang ibarat ipil ya bahasanya, yang perintilan-perintilan nggak penting itu. Iya, kan abis ruku pun ada yang berpendapat gini lagi, Tante. Ada, betul. Ya kan? Ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat begini. Iya, betul. Iya. Bahkan mungkin yang luput dari perhatian Bang Marvel, ada yang ketika takbir gini, Allahu Akbar, kan gini ya kita ya. Ada yang Allah. Ada. Ini ada dalilnya. Dia bukan capek dulu Enggak. Ada ya? Ada dalil. Temen aja kebetulan males gitu. Yang aslinya ada. Jadi Allah ke bawah dulu Akbar, ya? Ada. Iya. Nah, kalau yang muter itu kayaknya habis itu duduk ya. Berarti nggak ada dalilnya itu tuh. Tapi saya pernah dapati. Saya penasaran betul. Saya tanya, Mas ini, Mas. Anda itu kalau takbir Allah diputer, dia bilang gini, Ustaz, dalam Islam itu kan disuruh mendahulukan yang kanan. Betul kan? Iya. Nah, saya takbir kanan dulu, tapi kan sunahnya kanan di atas. Akhirnya saya balik. Gitu. Itu kalau tujuan. itu saya masih bisa terima. Logis kan? Gini terus ya. Tapi kalau yang kayak gini, ini orang bingung nih. Kayaknya gara-gara dikejar pinjol. Enggak, kalau sampai jadi gini dia. Saya kan sebenarnya sekali aja. Nah, iya. Sekali. Enggak gini ya? Enggak. Iya. Paham. Itu nggak masalah, ada pendapat gitu. Kalau itu saya bukan nggak masalah, artinya logis, tapi tidak ada ulama yang mengatakan itu. Jadi pendapat pribadi lah ya? Iya. Artinya dalam Islam ini kita jangan mudah memvonis, ya, tetapi di sisi yang lain ya tetap kita harus kembali kepada ulama, Mas. Karena yang punya otoritatif dalam agama kita itu kan ulama. Dari mana dalilnya? Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tuh bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak tahu. Iya. Jadi tugas orang awam itu sebenarnya simple. Apa tuh? Kalau kita nggak tahu, nanya. Dan yang kita tanya pihak yang bisa ditanya, memang dia sumber ilmu. Iya. Kalau kita ingin misalnya tahu tentang ilmu kelautan, yang kita tanya adalah orang yang ahli di perairan laut. Iya. Kalau kita ingin tanya tentang bagaimana cara
bikin sulap, bikin ini, Iya, tanya Bang tanya, Marvel. iya, betul. Kalau ingin tanya dalil, tanya ke Ustadz. Iya, betul. Tugas kita dalam Islam itu begitu. Oh. Dan jadi masalah kadang apa? Nanya hukum, nanya ke dukun. Iya, Ya benar. kan? Nanyanya ke dukun. Tapi dukunnya emang banyak yang berkedok ustadz nih masalahnya ya. Gitu. Makanya di akhir zaman kan gitu. Nggak ada jaminan yang lagi ngomong bukan dukun. Iya, benar, nggak ada. Habis ini kita main sulap ya. Jangan tiba-tiba buka pengobatan ini transfer penyakit. Ya Allah. Jadi Iya, begitu. Jadi dalam beragama tanya. Nah, berarti setelah kita tahu teorinya sederhana, simple. Nggak tahu agama, tanya ke ulama. Masalahnya ulama di akhir zaman ini susah. Mana ulama benar? Iya, benar. Mana? Di zaman dulu, Bang Marvel, orang itu untuk jadi ulama dia harus punya lisensi. Oh. Dia harus punya izin dari gurunya untuk ngajar. Oh, alah. Sehingga Ada. nggak sembarangan. Iya, Nah, hari iya. ini mohon maaf, kadang ada orang ngojek sepi jadi Iya, iya. ustadz. Iya, Ya benar. kan? Iya, iya, iya. Iya. Karena jadi dukun sepi jobnya ada. Iya, jadi berkedok ustadz aja udah jadi ustadz spiritual gitu ya. Spiritual. Iya, iya. Gimana? Ada tips nggak untuk umat Islam sekarang? Gimana ngelihat ustadz yang beneran tuh? Ya, jadi sederhananya teori ya ini ya, teori. Di prakteknya juga nggak sesederhana. Cara beragama kita itu, Mas Marvel, kalau bisa ngikuti beragama yang sudah teruji kan. Makanya kan ada iklan tuh untuk anak kau coba-coba. Iya, benar. Nah, jadi untuk beragama ini jangan sampai kita cuma sekali hidup ternyata yang kita gunakan salah. Maka pastikan itu yang sudah teruji. Maka berbicara tentang pendapat, kan pendapat ini banyak nih. Iya. Cari pendapat sudah teruji. Oke, Ustadz, yang teruji yang mana? Yang sudah lintas zaman, yang usianya bukan cuma baru setahun 2 tahun, tapi sudah ribuan tahun. Iya. Dan itu faktanya adalah pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Iya, iya. Yang sudah terbukti selama kurun waktu ribuan tahun digunakan oleh kaum muslimin dari berbagai macam bangsa, Iya. kurun waktu, dan hingga hari ini unggul. Maka kita sebaiknya kalau beragama ngikuti Syafi'i, kalau nggak Syafi'i ya Hanafi, Iya, iya. Hanafi ya Hanbali atau Maliki. Nah, tapi dari 4 mazhab itu, Ustaz, Iya. misalkan kita kalau sholat ngikutin Imam Syafi'i, terus kalau misalkan makan, gue pengen makan buah aja ngikutin imam ini, kan ada yang menghalalkan. Imam apa, mazhab apa tuh, Ustaz, yang buah? Mazhab Hanbali. Iya, Hambali ya. Nah, itu boleh nggak kalau ngambil 2 mazhab begitu? Itu 3 enggak, pertanyaan seperti ini harusnya jadi mata kuliah 2 SKS, Mas. Aduh, Iya, gimana? panjang banget ya urut Tugas itu. berat seorang ulama itu, apalagi hari ini atau ustadz lah, itu kadang dituntut menjelaskan masalah yang sebenarnya harus duduk dikaji berbulan-bulan. Iya. Ini diminta nyampaikannya dalam waktu 5 menit. Iya. Itu kan berat banget tuh. Oh. Tapi nggak apa-apa ya. Ini Kalau salah, sedikit aja boleh. tanggung jawab di akhirat. Waduh, jangan. Berat. Jadi gini, intinya logis aja, kita pakai logika dasar. Mencampur sesuatu itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh kan? Iya kan? Iya. Ya. Misalnya kalau kita ada mangga campur sama apel, campur sama nangka, kita campur pakai es, kasih sirup, itu namanya es campur. Iya, boleh. nggak? Boleh. Enak. Enak, iya benar. Habis ini ada nggak ya? Ada di Terus tapi kalau kemudian ada bakso, ya, dikasih kecap, kasih saus, masih oke? Masih oke. Tapi gimana? Ada nasi goreng, ada ayam nasi, apa namanya? Apa? Itu. Nasi apa? Ayam bubur ayam. Oh, bubur ayam. Oh, Ada aduh, soto, aneh banget. ada rawon dicampur jadi satu. Itu Aneh sih. Kita ngelihatnya enek, yang Enek, iya. berselera. Kita ngelihat aja sudah enek. Oh. Padahal halal loh. Iya. Ini halal, itu halal, ini halal. Begitu dicampur nggak bisa dimakan. Kita mau makan aja muntah. Nah, sehingga logika dasarnya adalah dalam Islam itu ada yang bisa kita mix, ada yang bisa kita Boleh-boleh aja ngambil mazhab berarti. belum selesai. Belum. Ada yang boleh kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita melakukan itu jika kebutuhan. Contoh nih, Bang Marvel berangkat tahun ini umroh bersama seluruh tim. Iya. Amin. Amin. Kemarin udah sama keluarga, udah tipis nih, Sat. Ini nggak Tim sama belum? harus tim. Hah? Sama tim? ya? Belum. Amin. Amin. Tapi nggak cukup amin, cepat daftar. Amin. Begitu berangkat ke sana, kan biasanya pakai mazhab Syafi'i. Iya, iya. Kalau sentuhan batal atau sebagainya. Begitu tawaf kan nggak bisa kelar tuh tawaf kalau kemudian sentuhan terus sama lawan jenis. Iya, iya. Pindah madhab. Boleh nggak? Boleh. Jelas indikatornya kita butuh. Ini ada kepentingan dan ada maslahat. Ada hal Oke. baik. Tapi kalau tiba-tiba tujuannya adalah mencampur, tujuannya untuk merusak. Misalnya nih apa ya? Yang paling gampang itu pernikahan. Iya. Di pernikahan itu ada di madhab kita, madhab Syafi'i, nikah harus ada wali, ada saksi, ya, ada ijab kabul, Iya, tapi betul. tidak harus ada mahar. Jadi mahar itu nggak ada mahar pun sebenarnya sah. Emang Imam Syafi'i gitu Iya. berpendapatnya? Oh, gitu. Bisa ditunda. Misalnya kan ada kalimat kalau saya nikahkan Bang Marvel dengan
siapa gitu kan, Iya. Siti Markonah atau siapa Iya, gitu. Jenny Blackpink misalkan gitu. Iya, Iya. dengan mahar begini, Oh. dengan mahar nyulap selama 17 tahun, hasilnya Astagfirullahaladzim. kasih istri, Astagfirullahaladzim. bukan kontan, kredit. Itu boleh. Aduh, tapi nggak mau. Nggak mau ya. Ini contoh. Iya. Nah, nanti di mazhab yang lain, mazhab Hanafi, ada yang mengatakan tidak harus ada wali. Iya, emang iya. Bisa kan. Terus ada mazhab Maliki yang mengatakan tidak harus ada saksi. Kalau dicampur di mik, nggak usah pakai wali, nggak usah pakai saksi. Itu namanya cek ini tuh. Oh iya, itu udah cek ini ya. Oh iya, Ya, iya. ya. Jadi di Oh, sini paham, di paham, Islam kita ya inti nyampur, tinggal apa yang ente campur. Oh, Kalau oh iya, nyampurnya paham. bener, Boleh. ya boleh. Kalau Tapi nyampurnya kalau nggak nyampur- bener, apalagi motivasinya jahat, ya jelas nggak boleh. Logika dasar aja mengatakan nggak Iya. boleh. Nah, sehingga di Islam itu ada bahasa namanya talfik, Mas. Iya. Talfik itu hukum mencampur madhab. Oh, Ini bahasa nih saya dulu mata kuliah panjang nih. Ini saya jelaskan dalam Iya, 45 iya. menit. Paham Iya, tadi ya? iya. Paham, paham, Kalau nggak paham. paham saya ulang lagi dari Iya, awal. paham, Ustaz. Paham. Paham. Oh iya, iya. Kalau dicampur begitu, nikah sama ceweknya doang Iya, udah. akhirnya gitu udah, nggak usah. Kok papa nggak diundang? Hanafi. Maharnya mana? Syafi'i. Nah, ini penasaran nih, Ustaz. Kenapa Ustaz AST nih kok kan diinfoin sama adminnya karena respect sama pesulap merah nih. Bagian mananya, Ustaz? Jadi gini, Bang Marvel, jangan kegeeran. Wih, iya, Yang saya respect bukan cuma antum sebenarnya. Iya, Bang betul. Heri Pras. Boleh nyebut nama nggak sih? Boleh. Tapi kalau selesai mereka datang ke sini, Nggak aman. apa-apa, aman. Saya kan pulang. Iya, saya mah aman, Ustaz. Guru gembul. Saya berani-berani aja. Kemudian ada beberapa orang yang saya anggap punya kecerdasan dan Oh, mereka ini bagus kalau seandainya menjadi influencer muslim gitu kan. Mengkritisi hal-hal yang menyimpang dalam Islam. Iya. Cuma dalam perjalanannya ada yang kebablasan gitu kan, keasikan atau boleh jadi karena dianggap ini yang sekedar rame yang bisa melahirkan Iya. cuan, yang bisa munculkan cuan dan sebagainya. Iya, betul. Oke, coba saya sudah pernah hubungi nama-nama tersebut, tapi qadarullah sampai detik ini nggak Nggak berani ketemu. Oh. Bukan nggak berani, ada aja alasannya. Ada aja. yang mau keluar negeri, keluarnya lagi gitu loh. Wih, luar negeri, luar planet. Tadi saya tunjukkan WA-nya, Iya, lagi iya. keluar Ustaz, nggak bisa gitu. Saya susul nggak usah. Nah, begitu yang unik ketika admin menghubungi adminnya Bang Marcel langsung connect. Dan Oh, iya. alhamdulillah kita bisa ketemu karena apa yang Bang Marvel lakukan selama ini itu dakwah yang luar biasa. Masya Allah. Itu Padahal yang- menyampaikan fakta aja saat itu. Iya, karena sebenarnya di Islam itu yang menyebabkan musibah, Bang Marvel, yang menyebabkan kita itu rusak tatanan ketika tidak tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Oh, Itu iya. bahasa agamanya. Kalau bahasa kita adalah nyatakan yang baik-baik, yang buruk harus katakan yang buruk. Kalau Oke. sulap ya dikatakan sulap. Iya, benar. Ya kan? Jangan dibilang itu kesaktian. Iya betul, jangan dibilang itu ilmu asli gitu ya. Itu dalam Islam tahu nggak bahwa pilar amar ma'ruf nahi munkar adalah pilar Allah jamin nggak akan turun musibah. Jadi selama ada orang-orang seperti antum, kita itu aman. Oh gitu. Karena Allah itu sih. bukan tidak menimpakan musibah gara-gara banyak orang solehnya. Enggak ada. Allah Ta'ala bahkan mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kalian takut sama musibah yang kalau Allah turunkan Allah habisi kalian, bukan hanya orang zalimnya. Nah, supaya kita nggak dibegitukan apa? Selama ada orang yang menyampaikan yang baik itu baik, yang jelek dibilang yang jelek, jelek, yang jelek. maka Allah akan menahan siksanya. Wih, Masya Allah. Jadi jadi saya dalam rangka kesini mau syukuran, motong Iya, kambing. waduh, Masya Allah. Iya. Nah, terus kan saya bilang gini, Tat, kalau dari sisi saya sendiri ada yang kebablasan nggak? Karena banyak yang berpikiran, wah pesulap merah pemikirannya kayak ateis, karena dia nggak percaya gampang sama sihir. Iya, nggak percaya sama sihir. Saya bukan nggak percaya, saya nggak takut sama sihir. Enggak, itu betul. Saya nggak takut sama sihir. Kalau sihir saya percaya karena di Allah dan Rasul SAW itu menyebutkan itu pernah terjadi dan semacamnya. Ya saya percaya, tapi saya tidak takut terhadap sihir. Yang saya nggak percaya santet. Saya makanya membedakan. Ini mungkin ada perbedaan saya sama Ustadz Faizar di sisi itunya tuh. Saya membedakan antara santet dan sihir karena santet setelah saya pelajari Ustadz di se-Indonesia ini, metode membunuh tanpa menyentuh cuma ada dua, teror dan racun. Nah, racun yang zaman dulu santet kayak metode Jawa, saya pelajarin santet metode Jawa pakai benda, ada deh, saya nggak bisa bocorin karena khawatir ada orang yang sakit ke medis nggak sakit tapi muntah darah, BAB darah. Ada, nanti saya di belakang kamera saya kasih tahu Ustaz, racunnya racun apa. Tapi racunnya bisa dicicipin nggak? Nggak bisa Ustaz. Dicicipin berangkat langsung auto keran daerah ya? Nggak bisa, ketelen dia benda Ustaz, benda diparut.
ketelen dia nyangkut di leher. Gitu. Itu ciri-ciri BAB darah, muntah darah ke medis, sehat-sehat aja deh. Nah, itu ada lagi santet yang metode Kalimantan juga saya pelajarin dari hewan-hewan. Terus santet metode Banyuwangi. Ini sehingga kemudian intinya sampai di tingkat tertentu Bang Marvel nggak percaya kalau santet itu adalah sihir. Iya. Itu pakai teknik lah, pakai racun dan sebagainya. Kayak yang teror tuh yang di depan rumahnya ditaruhin tanah. Itu kan teror doang sebenarnya. Ya udah beresin, simple gitu kan. Nggak usah mikir ini pasti disantet. Ini pendapat dari mana? Islam tuh nggak ada. Ciri-ciri sihir itu ada tanah di depan rumah. Saya bersama Anda dalam posisi ini. Iya kan? Nggak ada kan? Pendapat kayak gitu kan? Ciri-ciri sihir itu ada rambut di taman rumah. Islam nggak pernah menyebutkan itu. Intinya gini, Bang Marvel. Iya. Apa yang antum sampaikan itu secara esensinya benar. Iya. Tapi walaupun ada kotak tertentu yang nanti perlu saya klarifikasikan. Iya, boleh. Termasuk kaitannya dengan Ustadz Faizar, alhamdulillah komunikasi dengan saya. Beliau masya Allah ya, nggak tahu nanya gitu. Iya benar. Kalau antum kayaknya belum pernah nanya nih. Boleh nanti. Makanya kan kontak-kontakan admin. Biasanya nggak jawabannya. Iya boleh. Oke, gini ya. Gimana? Jadi antum sudah betul. Kita itu nggak mungkin orang Islam nggak percaya sama sihir. Wong kata sihir itu ada dalam Al-Quran. Betul. Tapi tidak boleh takut dengan sihir. Itu betul. Saya nggak takut. Kenapa? Karena sihir itu hanya bisa masuk dari kotak rasa takut. Begitu orang nggak takut nggak bisa masuk. Jin itu katakan sihir yang betul-betul nih, yang benar katakan menggunakan media jin. Iya. Itu nggak akan mungkin jin itu mau mati konyol kalau berhadapan sama orang berani. Karena manusia itu khalifah. Iya. Manusia itu kalau ibaratnya di hutan rimba itu adalah harimau Siberia. Mana ada si kancil mencari masalah sama harimau. Iya. Kecuali itu lagi gabut, lagi stres, dikira itu ponakannya tuh harimau kan. Jin itu nggak mungkin nyari masalah sama manusia kecuali dia sudah apa istilahnya, sudah betul-betul gabut, udah nggak doyan makan, mati. Nggak ada. Jadi sihir yang terjadi dalam banyak kejadian itu bahkan sampai dibahas di akidah. Nggak usah tebal-tebal. Kitab Jawahirul Kalamiyah itu mengatakan jangan manusia dikit-dikit nyangkutkan masalah yang goib yang jin-jin itu ada dalam bab akidah karena itu terbukti bisa ngotori akidah. Nggak boleh digigit-gigit jin, itu ajaran Islam sebenarnya. Ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau kita sering mengkaitkan, akhirnya kita takut. Kalau kita jadi penakut, jangankan jin, pinjol aja kan masuk. Iya benar. Takut masa depan, nggak bisa makan, bukannya pasrah sama Allah, malah pinjol, kelilit jadinya. Makanya di Islam itu kita nggak boleh jadi penakut. Jangankan penakut, Mas. Jangankan takut itu kalau dalam ilmu Islam digali oleh Imam Al-Ghazali sebabnya karena ragu. Orang itu kalau sering ragu jadi penakut. Makanya Nabi kita Muhammad itu paling nggak suka menanamkan rasa keraguan. Bahkan meskipun itu risikonya berat, Nabi nggak pingin buat kita suka gini. Istilahnya pagi dele, sore tempe, atau gitu kan? Berubah-ubah. Misalnya contoh, ketika musyawarah bersama sahabat dalam perang Uhud, Nabi mengatakan kita nyongsong musuh atau bertahan. Nabi Muhammad saat itu melihat potensi kekalahan lebih besar kalau kita ngadapi di luar. Kalau di dalam kita bisa bertahan, kita perang kota, kita jebak di tikungan dan sebagainya. Itu pendapat Nabi. Tapi yang generasi muda, pemuda-pemuda yang masih luar biasa itu, enggak, jangan gitu Nabi. Kita itu nanti kalau bertahan dikira takut. Udah kita song-song saja. Kita habisi mereka di luar. Supaya mereka tahu kalau kita tidak takut kecuali kepada Allah. Nabi sampai mengatakan gini, aku mimpi. Apa mimpimu wahai Rasulullah? Semalam aku mimpi ada pedangku yang itu kayak apa, kalau pedang habis pakai mukul-mukul terus luka-luka itu apa namanya kalau bahasa Indonesia? Apa pedang? Kan kalau kita pisau sayat. Kalau habis pakai motong batu kan ada luka-lukanya itu loh. Geruang apa? Iya, kroak, itulah gitu. kroak. Dan aku melihat ada beberapa sapi yang disembeli. Sahabat nanya, apa artinya? Sapi yang disembeli akan banyak kalian terbunuh. Pedang yang itu tadi kroak itu tanda keluargaku akan ada yang terbunuh. Segitunya Nabi nyampaikan, sahabat tetap ngatakan enggak, kita tetap bertempur di luar. Akhirnya Nabi lihat, Nabi ini luar biasa ya. Karena musyawarah, musyawirin mayoritasnya mengatakan perang luar, ketuk palu, perang di luar. Pulang Nabi. Begitu Nabi sudah keluar, sahabat pada ngomong gini, kok kayaknya kita maksa Nabi ya. Itu kepaksa ngikut kita. Juga sih. Akhirnya sahabat nyusul ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi siap-siap pakai baju pedang perang dan sebagainya. Ya Rasul, kalau memang bertahan di kota itu keinginan Anda, udah kita ubah aja. Apa kata Rasulullah? Nggak pantas kalau kita sudah siap-siap kita ubah-ubah gini. Jadi kalau udah gitu komitmen ya. Kalau di Islam itu komitmen itu nggak boleh berubah-ubah. Kalau kita ragu nanti jadi penakut. Kalau kita jadi penakut, yang
nggak usah bicara setan, apapun bisa gampang masuk, nggak emosi gampang tersulut. Iya. Nah, kita konsep dasar nggak boleh takut sama jin. Karena sekarang Bang Marvel, potensi kita disakiti oleh makhluk, bahkan bukan manusia ya, hewan, itu lebih besar daripada potensi kita Iya, benar. cekik sama kuntilanak. Betul. Kan nggak ada masuk berita ada orang lagi jalan gabut tengah malam dicekik sama kuntilanak. Kagak ada. Kepagian. Kan nggak ada. Kagak Atau kita lagi di toilet gitu kan, tiba-tiba tangan keluar narik-narik. Iya nggak? Ada nggak? Kagak. Ada. Di film itu. Tapi kan kita takut berlebihan. Gara-gara film-film itu, iya. Film, gara-gara bahkan bukan cuma film, gara-gara beberapa tayangan pembodohan. Iya bener, di YouTube juga banyak tuh, iya. Ancam Betul. mereka. Kita aja diskusi. Nggak pernah mau, Ustaz, mereka tuh. Banyak kan, coba datengin channel ini, ayo. Tapi mereka nggak pernah mau, gitu. Nah, dan Bang Marvel harus tahu, karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah pilar yang sangat penting dalam Islam, dia adalah ibadah yang paling berat. Oh iya sih bener. Antum harus tahu namanya, kalau kerja itu kita harus biasakan dengan manajemen risiko ya, tahu. Iya betul. Bang Marvel terjun ke sini, ke bongkar-bongkar kebodohan, pembodohan dan sebagainya itu harus tahu, jangan cuma sekedar mencari popularitas, jangan cuma sekedar mengejar AdSense apa. Karena nggak worth it tuh. Nggak worth it, betul. Yang dicari harus ridhonya Allah. Itu udah diingetin, Ustaz, sama Deddy Corbuzier, Demian, teman-teman artis pada. Sel, yang lu lakuin ini duitnya nggak sebanding sama risiko yang lu dapat. Dan jawaban saya simpel, Ustaz, dari dulu. Kalau saya nyari duit, mendingan saya bikin konten kayak Ujang Bustami, konten kayak Samsudin, konten saya kayak Idris, bayar orang buat pura-pura jadi dukun, pura-pura nyamperin, selesai, Ustaz, nggak ada risiko tuh. Iya, dipuji-puji juga, duit banyak kayak gitu, penonton banyak. Nah, kalau saya nyari duit mendingan saya bikin konten gitu. Tapi faktanya, ini saya lakukan karena saya sadar, saya banyak aibnya, saya banyak dosanya. Semoga di kemudian hari, saya berharap ada salah satu penonton saya, kalau nggak ngelihat saya di surga, bisa narik saya di surga. Gitu, amin ya rabbal alamin, ya Allah. Ya, kembali lagi. Jadi intinya nasihatnya bahwa yang akan antum hadapi ke depannya, Bang, itu tentu nggak mudah. Akan ada yang, ya masalahnya ini antum selain ada yang senang, ada yang tentu sakit perut karena periuknya antum goyang. Banget, Sat. Saya dilaporin dukun, organisasi dukun 20 kali, Sat. 20 kali BAP. Bahkan sampai sekarang kalau ada yang mau laporin lagi, ya udah sok laporin lah, satu lagi biar saya kayak bioskop 21. Ya. Udah satu. Tapi nggak ada yang berani. Yang saya takutkan dari antum bukan malah nanti berhadapan sama penjara atau gitu. Yang saya khawatirkan kadang dunia itu datang terlalu cepat. Akhirnya karena apa? Karena kepincut, hanya sekedar mencari keuntungan, lari dari idealisme. Semoga tidak seperti itu. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah. Dan itu bisa seperti itu, ya kita kan manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah lupa. Betul. Begitu kita salah, kita lupa, kita butuh satu pihak yang mau mengingatkan. Iya, betul. Makanya jangan jauh-jauh dari tuan guru yang ada di sini minta nasihat. Abang saya selalu ngingetin, Tat, kalau saya udah mulai duniawi banget nih gitu. Abang saya itu kan ustadz. Siap. Dia ngontrol tuh, kayak misalkan saya bilang pelet itu nggak ada. Hati-hati deh, di dalam Islam jin yang merusak rumah tangga tuh memang ada juga kayak gitu-gitu. Tapi basicnya lagi kembali bahwa persentase gangguan jin itu, ini kapan-kapan kita bahas secara khusus. Iya, boleh. Itu sangat kecil. Kenapa? Karena sedari awal bangsa jin itu tahu siapa manusia. Yaitu tadi, kalau perbandingan kita harimau, dia misalnya serigala masih agak deket lah ya. Kalau ada serigala agak sedikit habis dimarahin istrinya, bisa aja dia nekat ngelawan kan? Ngelawan harimau. Tapi kancil ngelawan singa, ngelawan harimau itu betul-betul nggak mungkin. Jin itu nggak akan mungkin berani dengan manusia kecuali memang sudah sangat kepepet. Kecuali si harimaunya sedang sakit ya, Ustaz. Harimaunya sedang sakit atau harimaunya lagi harimau mati. Harimau sekalian aja kan? Imannya mati itu. Iya benar-benar. Nah, sihir ada, tapi jin yang mau dijadikan media sihir susah. Orang yang punya kemampuan akses ke bangsa jin hari ini nggak seperti dulu. Kalau dulu mungkin ada orang yang memang betul-betul menekuni profesi menjadi dan mereka siap misalnya meninggalkan dunia mereka bertapa sampai belasan puluhan tahun, itu mereka anggap worth it aja. Sekarang mana ada orang begitu? Kagak ada tuh. Iya kan? Paling dia ikut pelatihan apa itu sulap, udah lebih worth it. Iya benar. Ikut sulap berapa lama belajar sulap? Kalau sulap lama banget, hipnotis yang cepet. Hipnotis sehari bisa. Tren 13 tahun. Cukup nggak? 13 tahun sebenarnya yang lama teknik body language-nya saat yang lama tuh. Cukup untuk jadi profesional ya. Iya, untuk jadi profesional. Kalau untuk trik gampang. Tapi kalau yang karena profesional kita nggak main trik lagi, Set.
mainnya otak pikiran manusia, teknik, body language, macam-macam. Artinya masih lebih mending kan kalau misalnya belasan tahun daripada Iya. itu masih bisa. Maksudnya nggak masuk pagi jam 6, pulang Kagak. jam 6 sore. Iya, kagak, enggak. Kalau bertapa itu kan artinya di bawah pohon Iya. selama berapa itu? 20 Berapa tahun? Iya. Nggak bisa buka TikTok. Mustahil, iya. Sekarang Makanya orang punya kemampuan koneksi dengan jin hari ini peluangnya lebih kecil. iya. Jinnya banyak, kecuali nih peluangnya kecil, jinnya pada buka Buka layanan. jasa, iya. Jadi jinnya nggak mau, manusia nggak punya Iya. akses ke sana. Oh, aslinya jin takut ya, Ustaz? Saya nggak takut. Sama manusia ya? Sehingga ketika hari ini banyak sekali kasus-kasus yang itu tadi yang dibilang santet, dibilang sihir, itu seperti yang antum jelaskan. Meskipun psikosomatik. secara persentase kalau bicara kemungkinan, apakah dimungkinkan ada yang menggunakan jin? Ada. Iya. Apa yang nggak ada di dunia kita ini kan? Iya, benar. Yang aneh apapun aja ada di. Iya, setuju. Tapi akan lebih selamat kalau kita mengatakan kita itu kan menghukumi apa yang umum. Iya. Kalau umumnya ini A, ya kita katakan A aja. Iya. Nah, sehingga antum sama Ustadz Faizar dalam hal ini kalau istilahnya khilaful lafzi, Iya. perbedaan hanya di istilah saja. Betul, istilah, iya benar. Esensinya sebenarnya sama aja. Iya, sama sebenarnya, betul. Nah, kalau saya gini, Ustaz, kenapa saya nggak takut sama sekali sama sihir? Karena di kejadian-kejadian para sahabat Rasul SAW, itu kan ada Khalid bin Walid yang dia punya keyakinan yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Azza wa Jal. Nah, dia aja minum racun yang jelas-jelas di dunia kita nih, racun yang mematikan, diminum nggak apa-apa karena keimanan dia kuat. Apalagi sihir. Betul. Iya kan, sihir, apalagi bantuan jin di bawah kita. Lah ini racun aja nggak berefek apapun. Gitu. Saya punya keyakinan Makanya gitu. yang seperti kata Bang Marvel tadi itu, yang menakutkan itu bukan gangguan jin, karena jin itu mau mengganggu juga mereka itu atur posisi yang susah. Iya. Begitu sudah ini mereka mengganggu, kita bisa dengan doa, dengan ini yang sudah. Iya, udah diajarkan, iya Yang benar. repot itu justru kalau santet atau sihir yang sebenarnya bukan sihir. Iya, Ya, psikosomatik gitu. pakai racun. Iya, pakai racun, terus pakai kekuatan teror sehingga psikosomatik. mentalnya orang kena. Yang bahaya, Ustaz, sebenarnya penyakit-penyakit yang dibilang sihir, santet dan semacamnya itu psikosomatik, Ustaz. Jadi gangguan penyakit dari pikiran. Kayak contohnya nih, orang-orang dokter tuh udah sering mengalami, orang datang nih, jantung saya terasa kayak berdebar kenceng banget. Iya. Dicek pakai alat medis, jantungnya normal, Ustaz. Cuma menurut pikiran dia, jantungnya berdebar. Gitu. Itu psikosomatik tuh. Kayak contohnya setiap maghrib, badan saya panas. Dicek ke medis normal-normal aja. Itu ada kepercayaan yang salah di otaknya tuh. Nah, makanya yang unik Bang Marvel, dokter itu sudah benar kan kalau orang berobat, Iya. itu kan dia agak bohong-bohong sebenarnya, nggak buka fakta. Iya, benar. Kan, gimana dok? Sembuh. Oh, iya. Padahal apa? Sebentar lagi sore berangkat ya kan? Iya. Tapi selalu dia tenangkan. Iya, benar. Selalu diberikan. Seharusnya para ustadz melakukan itu. Sekalipun dia ganggu jin. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya. Katakan ustadznya tahu, wah ini jin gundul ini kan. Gimana? Saya diganggu? Enggak, ini hanya karena anu aja kurang. Oh iya, benar. Itu kalau sekalipun harus. diganggu jin, apalagi tidak. Sekarang ustadz kayak kebalik tuh. Iya, betul. Orang gara-gara dengar omongan, dengar yang Kata dukun, kata dukun akhirnya diiyain. perlu pencucian diri. Dimandiin, cabul itu. Kan gitu kan? Iya, banyak, Sehingga, betul. ini juga menjadi bahan koreksi sih untuk para ahli ilmu hari ini. Oh iya benar ya. Jadi gini guys, ini yang belum paham tadi, dokter itu sering banget ketika ada orang pasien yang udah parah banget, yang nggak bisa sembuh dengan obat-obatan dokter, yang hanya bisa sembuh dengan keajaiban atau kepercayaan dan ketenangan diri dia, dokter sering bilang kayak gitu. Bisa. Ya nggak apa-apa kok ini gitu. Ini bakal sembuh. Dokter itu telat lahir. Imam Al-Ghazali yang hidup di abad ke-6 Hijriah, Iya. itu sudah mengatakan apa? 20% sampai 40% kesembuhan manusia dari sugesti. Oh, dari dirinya Iya, sendiri. artinya orang itu kalau sakit jangan dibilang, "Pak, sakit." Iya, mati ntar. Mati. Nah, ustadz ini kadang gitu kan. Wah, ini jinnya ini kayaknya harus. Iya bener. Ini jin jahat nih, kuat banget nih jinnya. Wah, orang makin ketakutan. Ini itu sama aja kayak dokter yang bilang, "Pak, ini umurnya tinggal 3 lagi, Pak. 3 hari, 3 jam." Oh, sebenarnya dalam Islam juga mengajarkan begitu ya? Bolehkan. Dalam Islam Nggak boleh memperlemah pikiran nggak ya? boleh memperlemah pikiran, orang harus dikuatkan. Oh. Bahkan yang disarankan banyak zikir, banyak. Iya, Kan itu benar-benar. sebenarnya di pengobatan kan. Sebenarnya kalau dia ada berpikiran, wah ini disantet orang nggak, disihir orang, udah mendingan zikir ini aja gitu. Oh, iya. Solusi Enggak. aja ya? Kalau sekalipun itu benar sihir, ulama beneran nggak akan mengatakan, oh ini gara-gara enggak. Oh, jangan ditakut-takutin begitu Apalagi ya? kemudian dikaitkan, oh ini gara-gara anu nih diganggu sama tetangga, itu tambah parah itu.
Wah itu fitnah tuh. Fitnah. Itu sama orang deket nih, gitu. Iya. Nah ini satu lagi, ini banyak banget dukun-dukun di luar sana yang bilang pesulap merah ini mengajarkan orang untuk tidak berbuat buruk. Tapi dia pakai make up sama wig. Padahal di entertain kita, dunia entertain, semua artis, Vincent Desta, Raffi Ahmad, semua artis, cowok-cowok atau cewek, itu diwajibkan pakai make up. Karena kalau nggak make upan, ya di kamera tuh jadi kayak nggak ada pembedanya sama orang biasa. Nah, itu gimana sebenarnya hukum memakai make up ketika kerja? Satu-satunya kesalahan Bang Marvel itu ketika pakai aksesoris ini nggak main film misalnya menjadi Khalid bin Walid. Coba kalau jadi Khalid bin Walid, make up. Oh iya. Nggak dikomentarin tuh ya? Atau jadi apalah, jadi Wali Songo. Iya. Sunan Kalijaga. Padahal di make up pakai wig juga tuh ya? Oh iya. Jadi kalau kita bicara, kita jangan selalu bicara hal-hal idealis. Kita menuntut orang untuk ideal gitu. Padahal dalam kondisi ini kan, ini dalam, kalau kita bilang sandiwara lah. Iya betul. Dalam kondisi seperti itu, ya sah-sah saja. Kalau mau mengharamkan make up untuk tampilan-tampilan seperti ini, ya berarti larang tuh pemain film. Pemain film larang. Oh iya benar. Ya kan semuanya juga pakai make up. Oh iya betul. Aksesoris kan gitu ya. Iya. Kecuali kalau aksesoris itu dipakai setiap hari, itu mungkin problem. Dan saya yakin Bang Marvel nggak gitu ya. Kagak. Merah. Nanti kemana-mana ada pemadam yang ikut. Rame tadi kalau jelas kan? Iya, saya ketemu di bawah, ini siapa gitu. Nggak merah-merah. Karena ya memang kalau saya nih guys, nih just for info, saya pakai wig, pakai make up. Kalau syuting doang, masa iya di rumah pakai make up ngapain? Masa iya ke warung pakai make up gitu. Istri aja gitu. Iya benar. Iya betul. Itu sunnah ya, Ustaz ya? Oh iya sunnah. Nah, tuh kalau cewek-cewek pakai make up di rumah sunnah untuk menghibur suami. Tapi hukum wig katanya ada yang mengharamkan, Ustaz. Wig itu secara asli hukum keharamannya ada unsur penipuannya. Jadi di masa dahulu wanita itu kan menyambung rambut karena ada unsur menipu supaya dia kelihatan rambutnya tebal. Karena ujungnya ditutup juga kan pakai jilbab supaya dia kelihatan berambut. Sehingga kemudian ada kayak penuh onta larangan gitu kan. Adapun wig itu sendiri kalau dalam bentuk asli hukumnya, asalkan dia tidak digunakan sebagai pakaian asli, menyambung, disambung, maka nggak jadi masalah, bagian daripada aksesoris. Dan rambut asli katanya nggak boleh ya? Kalau rambut asli tidak boleh. Iya, nggak boleh memang. Masuk hukum menyambung rambut. Ini kayaknya asli dari mana nih? Asli sintetis ini, Ustaz. Iya, asli sintetis. Oke, tuh guys, ya jadi udah denger banget nih, banyak banget selama ini saya diemin aja tuh, Ustaz. Sekarang komentar-komentar. apa bedanya ini sama helm? Iya benar. Gitu kan? Iya benar. Karena ya memang aksesoris doang dipakai ketika udah syuting, lepas syuting kamera off, lepas. Karena memang gerak. Cuma ya tuntutan kerja lah guys. Mungkin ada yang berpikiran juga pesulap merah mendingan kayak orang biasa aja, pakai rambut hitam lebih ganteng pakai hitam dan semacamnya. Itu ada efek negatifnya. Karena nanti kalau Bang Marvel tampil misalnya dengan tampilan apa adanya, itu nanti efeknya kemana-mana makan warteg nggak bebas. Iya benar, betul. Kita kan sholat nggak bisa nanti kan. Betul, jadi nggak bisa ke masjid. Tanda tangan dulu Bang. Betul ya? Iya benar. Kadang kalau udah tutup-tutupan kadang saat di deket rumah saya tuh. Masih ada yang ke masjid. Iya. Padahal nggak pakai merah-merah nih. Tutup-tutupan, nggak pakai merah-merah. Kalau sampai suara saya kedengeran aja sama salah satu orang. Pesulap. Itu bocil-bocil beneran ngantri, Ustaz. Bapak-bapaknya pada siapin kamera foto selesai sholat Jumatnya. Nah, ngantri pinjam 100 enggak? Enggak. Pada ngantri kayak pengen minta tanda tangan lah, foto dan semacamnya. Karena bocil-bocil sekarang udah megang handphone juga. Makanya ini alhamdulillahnya dengan karakter yang saya buat ini kan yang saya buat nih. Jadi sehari-hari saya aman. Jadi mirip Superman lah ya, gara-gara dia itu begitu keseharian nggak ketahuan gitu. Kayak Spiderman, kayak superhero, ya betul. Coba dirubah namanya, Merah Man gitu. Aduh merah, Redman. Oke, nah tadi apa, Sat? Tadi ada yang harus diklarifikasi dari saya apa tuh, Sat? Yang mana? Yang tadi katanya ada khawatir yang kebablasan nggak? Ya, jadi intinya adalah diksi yang kita gunakan itu kadang dipahami secara tidak utuh. Kayak tadi itu. Saya paham kalau kita melihat secara utuh apa yang antum sampaikan bahwa bukan pesulap merah itu tidak percaya adanya sihir, nggak mungkin. Tentu. Iya, murtad betul. Tapi tidak takut itu sudah benar. Iya, saya tidak takut. Makanya saya tantangin kalau ada dukun-dukun yang ngocol. Karena saya sampai ngeluarin tantangan gitu, Ustaz. Waktu itu saya bilang, saya edukasiin perdukunan. Dukun-dukun ini bilang, pesulap merah ini dia kan pesulap doang, taunya trik. Mana tahu tentang spiritual gitu. Mana tahu tentang perdukunan, taunya trik-trikan doang.
Akhirnya saya tantangin, ya udah lu cari deh satu dukun yang pengetahuannya lebih daripada pesulap merah. Kalau ada gue beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun, saya gituin. Diem kan tuh di mereka tuh. Karena orang hari ini, ya itu seperti sudah saya bahasakan, dia kalau mau jadi dukun beneran, dia mikir gitu. Karena untuk bisa berinteraksi dengan jin itu nggak seperti kita mancing sejam 2 jam dapat jin gundul, nggak begitu. Jin itu lari-lari sama kita. Kita nyari apa, berburu kancil aja belum tentu sehari 2 hari dapat di hutan. Padahal kelihatan tuh makhluk. Ini gimana nyari bangsa jin yang kita nggak bisa lihat. Apalagi dalam Islam, Bang Marvel, kita itu betul-betul harus berpisah, nggak boleh ada sangkut pautnya sama mereka. Bahkan ada kan pernyataan ulama, siapa yang mengatakan kalau dia bisa melihat jin, itu ditolak kesaksiannya. Jadi nggak boleh jadi saksi nikah itu ya? Boleh. Nah hari ini, saya itu makanya kalau kirain saksi ini, saksi cuma kayak kesaksian dia misalnya ngasih tahu apa, kita nggak boleh percaya doang gitu. Dalam banyak hal. Orang seperti itu orang yang sudah tercacat anunya. Oh, cacat imannya gitu. Iya, sudah kesaksian. Karena apa? Karena dia sudah melakukan satu bentuk kedustaan yang dalam bahasa kita bukan kedustaan tingkat biasa lagi, ini sudah tingkatan fatal. Lalu di Al-Qur'an ada firman Allah Taala mengatakan innahu wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Jin itu ada di posisi bisa melihat kalian yang kalian tidak bisa melihat jin. Iya benar. Kita bilang saya bisa melihat jin. Halusinasi itu, iya benar, aneh banget. Itu berarti dia melawan ayat. Ayat. Wajar ulama kemudian membuat kesimpulan orang yang begitu itu sudah jelas orang yang kesaksiannya harus ditolak. Nggak bisa dipercaya ya, bisa dibilang. Percaya, termasuk jadi saksi nikah. Aduh, berarti saksi nikah tuh harus benar-benar hati-hati. Iya, dipilih-pilih tuh ya. Bisa jadi dia nggak punya keahlian apapun. Kan kebanyakan mereka butuh validasi, Ustaz. Yang ngaku-ngaku bisa saya ngeliat ini. Karena mereka nggak punya keahlian. Validasi dari uang juga nggak ada. Pakaian nggak punya yang keren. Akhirnya mencari, apa ya? Udah pura-pura bisa ngelihat. Karena gini, Bang. Yang gaib-gaib itu jalan ninja untuk meraih sesuatu dengan instan. Oh iya lagi. Iya kan? Iya. Misalnya jadi ustadz beneran, itu dari mondok. Oh iya, ngapalin. Berpisah sama orang tua kayak saya, kayak santri-santri, nangis setiap hari kalau waktu tertentu rindu. Kemudian setelah itu belajar menghafal Quran. Itu kan proses yang harus dilalui untuk orang yang belajar. Itu pun setelah itu belum tentu sukses juga. Iya benar. Kan? Iya betul. Ujung-ujungnya di penjual bakso. Iya betul. Apa halal aja kan. Halal. Tapi kan seharusnya ulama itu duduk di tempat ngajar, gajinya minimal sebulan 90 dinar seperti di masa Islam. Iya. Oh gitu ya. Kalau di masa dalam Islam, gaji guru terendah di masa Salahuddin. Masa Salahuddin itu kan masa perang, otomatis gaji rendah, 40 dinar. Kalau 1 dinar 6 juta berapa? 4 kali 6? 4 kali 6. Ini matematika. 24 4 kali 6. 240 juta. Itu gaji terendah di masa Islam. Sekarang guru honorer 240.000 tuh. Nah, akhirnya orang berpikir daripada saya ngaku ahli nahu, ahli sorok, itu kan bisa diuji kalau gitu kan, ahli Quran. Akhirnya ngaku aja ahli gaib. Iya benar, ahli spirikintil makanya saya bilang. Dan masyarakat kita turut menyuburkan itu dengan tidak mau mengupgrade diri, belajar. Iya lagi benar. Di Islam itu konsepnya adalah bangsa jin itu nggak cawe-cawe sama kita. Kita nggak cawe-cawe di mereka. Kalau toh kemudian ada irisan, itu kalau istilahnya adalah betul-betul pengecualian di atas pengecualian. Iya, kayak misalkan tiba-tiba pagar gerak-gerak sendiri gitu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, nggak boleh langsung dihubungkan dengan jin. Kenapa? Karena kalau bicara kemungkinan 1000 berbanding 1. Iya benar, bisa jadi angin yang bertiup di situ ya. Harus dicari alasan yang logis, angin. Kemudian jangan-jangan ada strum, ada ini. Sehingga dengan itu kehidupan manusia akan baik-baik saja. Kalau semuanya kita lemparkan ke jin, akhirnya otak kita jadi tumpul. Iya. Analisa kita nggak jalan. Loh, saya tadi malam nginep di pondok pesantren Al Bukhari, Kiai Yasin. Itu jendela gerak. Ini kamarnya kayaknya selama nggak ditempati. Itu kalau orang akhirnya apa? Kayaknya ada penunggunya. Saya cek itu. Ternyata gara-gara apa? Karena dekat AC, begitu AC-nya saya turunin anunya, dia gerak. Gerak. Wih, masya Allah, terus keren. Di belakangnya itu ada kunci yang dari luar gitu. Itu yang untung kita kan kalau enggak saya sudah lari pulang ke Kalimantan. Harus begitu. Iya. Jadi masa Islam itu nalar itu harus dijalankan. Justru Islam mengajarkan akal harus didahulukan. Iya. Bahkan kalau bicara tentang keimanan, tuntunan agama, akal itu adalah jalan untuk kita bisa beriman. Tanpa ada akal,
kita nggak harus beriman. Orang kalau nggak punya akal nggak beriman, jadi ODGJ kan? ODGJ, nggak harus beriman itu ya? Beriman. Oh, oke. Iya, paham. Nah, terus ada pendapat yang menarik. Kemarin gue lagi scroll TikTok nih, guys. Ada pendapat dari Ustadz ASD yang bilang di Arab itu makan nasi nggak batal. Iya. Tuh. Kalau puasa kan? Iya, kalau puasa. Nggak batal. Tuh. Oh, di sana kalau makan Ajaib. makan nasi. Kenapa? Karena nasi itu artinya lupa. Nah, Nasinya nasinya itu lupa. itu joke aja. Iya, jadi Itu banyak yang baper loh itu. Iya. Tolong Ustaz, jangan jadikan agama sebagai candaan. Jadi yang nggak boleh menggunakan candaan dalam agama itu kalau sifatnya mengejek, artinya mengejek. Quran direndahkan, atau Oke. kita Nabi Muhammad dipleset-plesetkan namanya. Oh, iya. Tapi kalau canda itu di Islam, di agama kita, ulama-ulama yang humoris itu banyak. Mungkin begitu aja ya Ustadz ASD. Ada yang mau disampaikan ke umat Islam biar bersatu gimana, Ustadz? Iya, jadi teman-teman sekalian, agama kita ini agama persatuan, dan untuk bersatu itu tidak harus sama, ya. Kita kan selalu berpikir sesuatu itu hanya bisa dipersatukan kalau sama, yaitu kalau misalnya kita mau jualan sesuatu yang memang seragam, kita mau jualan pasir, ya pasir jangan dicampur pakai yang lain, nanti yang pakai jadi ini kan. Iya. Tapi kalau misalnya logika yang sama, kita ini membuat bangunan yang kita satukan justru apa? Di situ ada pasir, di situ ada batu. Oh, dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, umat Islam ini nggak mungkin disamakan semuanya pasir semuanya atau semuanya batu semuanya. Harus ada yang jadi pasir, harus ada yang jadi batu, dan itu yang kemudian dibahasakan oleh Nabi. Al-mu'min kalbunyan. Orang Islam itu, orang beriman seperti bangunan. Namanya bangunan, komponennya beda-beda, tetapi semuanya terikat untuk membangun satu bangunan yang sama, yang kokoh. Nah, sehingga antum untuk bersatu nggak harus yang Muhammadiyah, kemudian nggak Muhammadiyahan, nggak NU-NU-an, nggak. Silahkan, karena itu adalah bahan baku antum. Lewat Muhammadiyah kita berjuang, lewat NU berjuang, lewat mungkin kelompok tertentu berjuang. Tetapi yang kita perjuangkan bukan tambang apa? Aduh, bukan. Yang kita sawit. Akhirnya nebang pohon secara iya benar. Waduh. Mulai. Tapi nggak apa-apa, di akhir-akhir video ini. Jadi yang kita lakukan, meskipun berbeda, yang kita lakukan adalah untuk persatuan umat. Dan catat guys, walaupun selama ada dalil, itu intinya, kuncinya. Selama ada dalil, ada dasar pendapatnya, nggak apa-apa. Berbeda itu nggak apa-apa. Kayak misalnya dia ngikutin mazhab apa, udah nyatu. Tapi kalau misalkan ada yang ngajarin manrob buka, jawabnya gufron tuh, itu nggak ada dalil ya, Ustaz? Emang ada? Ada. Ada Ustaz kayak gitu. Ada juga sampai yang apa? Itu betul-betul itu nyenggol malaikat maut itu. Iya, makanya malaikat maut rese ditendang ginjalnya selesai. Iya bener. Dia jawab begituan beneran. Wah, malah cambuk. Gufron siapa? Gue kagak kenal. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya. Semoga umat Islam ke depannya walaupun beda. Sebenarnya NU Muhammadiyah atau apapun itu organisasi kan? Betul. Sarana. Iya. Kalau kita bicara sarana, Mas, kan ada mobil, ada pesawat, ada kendaraan. Semuanya itu justru dengan adanya itu kita jadi enak kan? Iya betul. Kita kalau mau ke tetangga sebelah nggak mungkin naik pesawat. Iya benar. Naik motor, jalan kaki. Tapi masa iya kita mau ke Kalimantan pakai ketubuk pisang? Nah, kan nggak mungkin. Betul. Dengan adanya organisasi ini enak. Kita kalau perlu, kami ketika di Mesir dulu pengurus Muhammadiyah kami, pengurus NU kami, Oh iya. Nggak jadi apa, nggak jadi masalah. Di kita ini kan seakan-akan kalau sudah naik pesawat terbang nggak boleh naik Iya, seolah-olah, iya benar, seolah-olah yang naik pesawat, wah kita beda kasta sama yang mobil gitu. Wah nggak boleh. Nggak mungkin ya nggak akan naik mobil pada suatu saat. Iya kan, benar. Kan indah gitu. Harusnya Marvel gitu. punya KTA. Iya. Lengkap di situ kan yang hijau, yang kuning, yang wah banyak itu. Tapi yang penting jangan Mama Gufron. Jangan, enggak ada itu. Oke, jadi kayak gitu guys. Intinya ada dalil, ikuti apapun itu organisasinya, dan selama berdasar kata Allah, kata Rasul, dan ada 3 ya pilar di Islam ya. Ke Allah, Al-Quran, hadis, sama salafus saleh ya. Jadi pilar apa dulu? Yang untuk pendapat. Oh, ada lagi panjang lagi ya? Itu bidah kayaknya itu. Ini Iya. lebih panjang lagi. Banyak lagi ya? Wah, iya benar. Ya udah, mungkin begitu aja Ustadz ASD. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Tadi luar biasa loh. Untuk jadi Ustadz berat guys. Ngapalin 70 pendapat berbeda aja. Aduh, gue puyeng. Tapi beneran bisa disebutin 170. Bisa sebutin.
Tapi katanya tuh jam 4 harus sudah pergi. Iya benar. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz AST. Semoga apa yang saya sampaikan bisa terus istiqomah juga untuk tujuannya akhirat insya Allah. Amin. Nanti tolong ingetin kalau saya nggak ngelihat saya di surga. Ingetin pernah ada pesulap merah yang ingetin kebaikan. Allah Gitu. Akbar. Oke. Ya udah. Mungkin begitu aja, kita akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal daripada orang normal, paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Masya Allah. Bye-bye.